Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Tasyarudin dengan NIM 121242039 dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara Cibubur. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang dari fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia adalah dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan menyampaikan pendapat informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantinya oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interference bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia tidak baik dan benar. Pengertian bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan yang dikenal sebagai bahasa gaul merupakan salah satu bentuk variasi bahasa yang digunakan dalam situasi informal. Bahasa ini hanya muncul dan berkembang di lingkungan sosial tertentu, seperti komunitas remaja, media sosial, dan komunitas perkotaan. Penggunaan bahasa pergaulan dipengaruhi oleh dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta kebutuhan ekspresi diri yang lebih fleksibel dan komunikatif. Menurut Ahmad 2024, bahasa pergaulan adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai makna khusus, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang umum. Dan menurut Winersi tahun 2022 menyebutkan bahasa gaul merupakan bentuk bahasa khas remaja yang diubah sedemikian rupa sehingga hanya mereka saja yang mengerti. Dari pendapat berikut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul adalah bentuk variasi bahasa informal yang muncul dari dinamika sosial budaya dan digunakan sebagai alat komunikasi, ekspresi diri, identitas kelompok, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun tidak mengikuti kaidah bahasa baku Indonesia, bahasa ini tetap memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Faktor penyebab munculnya penggunaan bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, perkembangan teknologi dan media sosial. Yang kedua, pengaruh budaya dan globalisasi. Yang ketiga, ada pencarian identitas diri dan kelompok. Dan yang keempat, ada kreativitas linguistik dan kebebasan ekspresi. Bentuk atau jenis pergaulan ada 3 macam. Yang pertama, ada singkatan atau akronim. Istilahnya seperti OTW atau on the way, dan BTW atau by the way, dan GG atau good game. Dan yang kedua, ada silang atau gaul populer. Kata-katanya seperti baper atau bawa perasaan atau kepo. Kepo itu adalah ingin tahu berlebihan dan mager, malas gerak. Dan yang ketiga, ada sakamas atau bahasa sindiran seperti no debat atau jadi gini loh besti. Dampak dari penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia ada 4 macam. Yang pertama, menurunnya penggunaan bahasa baku. Yang kedua, ada terjadinya pemiskinan kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, terjadinya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang keempat, penggeseran fungsi bahasa formal dalam ruang digital. Strategi pelestarian bahasa Indonesia di tengah fenomena bahasa pergaulan. Yang pertama, ada penguatan literasi bahasa digital. Yang kedua, ada peningkatan konten positif di Indonesia. Dan yang ketiga, kampanye bahasa Indonesia. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi Indonesia. Kesimpulannya adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial, budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Bahasa pergaulan berkembang sebagaimana bentuk ekspresi diri, kelompok, serta komunikasi yang cepat dan fleksibel, terutama dalam ruang digital, seperti sosial media dan platform percakapan daring.
Menyikapi hal tersebut dibutuhkan sikap bijak dalam berbahasa dan strategi yang sistematis seperti penggunaan literasi bahasa digital, peningkatan produksi konten bahasa Indonesia yang baik dan benar, kampanye sosial yang melibatkan generasi muda, pemanfaatan teknologi bahasa, serta penguatan peran pendidikan dalam masyarakat dan menanam kebiasaan berbahasa yang baik dan benar. Sarannya adalah penggunaan bahasa pergaulan Indonesia sebaiknya disikapi secara bijak oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, dengan tidak meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi formal maupun digital. Lembaga pendidikan diharapkan dapat memperkuat literasi bahasa melalui pembelajaran yang konteks dan menarik. Sementara pemerintah dan lembaga kebahasaan perlu mengacarkan kampanye positif yang membangkitkan rasa bangga berbahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.